kami yang ada di sorga, malam yang indah ini yang diberkati oleh-Mu, kami anak-anak Tuhan, dalam kesibukan bisnis kami, pekerjaan kami menyediakan waktu untuk-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menilai kepribadian kami, karena Engkaulah yang memiliki tubuh kami, jiwa dan roh kami. Semuanya diciptakan oleh-Mu untuk mempermuliakan Engkau. Ampuni kami jika ada di antara kami yang melalaikan ibadah kami. Biarlah mereka juga Engkau sadarkan di mana Roh Kudus yang sudah memeteraikan, mengingatkannya, menyadarkannya untuk siap sedia kedatangan-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah berkorban, bahkan memberikan nyawa-Mu kepada kami di atas kayu salib. Darahnya sudah dicurahkan menebus jiwa kami, sehingga kami bebas dari kebinasaan. Tidak lagi berada di tempat yang begitu menakutkan, tetapi Engkau angkat kami, Engkau bawa kami, Engkau muliakan kami. Saat ini biarlah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan terukir di dalam jiwa kami, sehingga roh kami terus bersukacita dan selalu eksis di akhir zaman ini. Hanya di dalam satu nama yang mulia, yang agung, yang kami beritakan, Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, saudara. Ya, silakan duduk. Dalam kesibukan apapun, dalam pekerjaan, itu memang penting untuk kelangsungan hidup kita yang terdiri dari daging. Untuk bisa bertahan hidup, bekerja keras baik, tapi ingat, tubuh fisik ini perlu makanan, tapi tubuh jiwa saudara, yaitu roh, harus juga seimbang. Karena tubuh fisik akan menjadi debu, tapi fisik jiwa, yaitu roh kita, akan kembali kepadanya. Banyak orang yang tidak menyadari ini. Saya bersyukur dari keluarga yang berantakan, broken book. Dulu uang banyak, saudara. Punya truk 10 untuk mengangkat kayu di pasar ikan. Tapi semuanya itu sampai hari ini satu pun tidak ada. Tapi yang ada Kristus Yesus dalam hidup saya. Banyak orang tidak menyadari, saudara, kemana tubuh jiwa kita ini nantinya. Bahkan masih yang kelihatan aja fisik ini, kita nggak tahu kapan ini akan masuk ke lubang kubur. Mungkin kita pulang dari ibadah ini besok lusa, kita nggak tahu siapa yang lebih dulu. Saya yang mati duluan atau saudara yang belakangan? Nggak tahu. Tapi yang pasti saya mati belakangan. Puji Tuhan, saudara. Kalau enggak ada yang beritakan Injil, saudara. Yesus itu baik luar biasa, amin. Amin. Yuk kita baca Lukas pasal 18 ayat 6, 7 dan 8. Lukas
pasal 18 ayat 6, 7, dan 8. Saya sering melihat akhir zaman ini setelah adanya banyak HP, itu disebut HP suci, saudara ya, pernah nggak suci? Saya katakan nanti di-delete dan saudara tidak memiliki Alkitab, iman saudara gugur, karena semua firman tidak lagi diberitakan, yang diberitakan hanya yang palsu. Imitasi bagus, tapi tidak asli. Ini firman Tuhan asli. Jangan malu bawa Alkitab. Istri saya tadi bilang, "Pak, pakai jaket, Pak. Masa pakai dasi? Naik motor?" Saya bilang, "Puji Tuhan, nggak pakai celana pendek." Saya bilang. Ya, baca ya, 1, 2, 3, ayat 6. Kata Tuhan, camklah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, pelan-pelan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya memberi judul daripada baca firman Tuhan ini, memilih iman yang mana. Saya ulangi, memilih iman yang mana? Tinggal di bumi atau diangkat? Dua pilihan. Memilih iman yang mana? Tinggal di bumi atau diangkat? Ayat 8 katakan akan tetapi, koma, nggak titik. Di mana Yesus menekankan pada waktu ia datang, adakah iman di bumi ini? Iman ini penting, saudara. Sebab tanpa iman kita tidak akan bisa melihat dan mengalami kebenaran firman Tuhan, dan tidak pernah ada yang tahu Yesus Tuhan seperti apa. Pikiran kita yang begitu jenius pun tidak akan sampai untuk memilih. Apalagi kalau saudara membaca di dalam bahasa Inggris dari Kejadian pertama, berbeda dengan Alkitab bahasa Indonesia. Alkitab bahasa Indonesianya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi bahasa Inggris apa? In the beginning, God created the heaven and the earth. Heaven, bukan sky. Sekarang pertanyaannya, saudara bisa menjawab atau tidak? Pada waktu Tuhan menciptakan sorga lebih dulu, karena ada dan, berarti ada yang kedua. Kalau Tuhan bilang sorga bumi, maka sekaligus saudara, sorga dan bumi diciptakan. Sorga dan bumi, heaven and the earth. Waktu Tuhan menciptakan sorga, dia ada di mana? Ini pertanyaan saudara. Makanya banyak akhir-akhir ini iman banyak orang luntur, saudara, karena tidak mengerti, karena tidak mendalami kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara membaca di ayat kedua dari Kejadian pasal pertama, saudara, itu tenggang waktunya mungkin miliaran tahun dari ayat pertama sampai ayat yang kedua, saudara. Bumi belum berbentuk, kosong. Tuhan diapain? Melayang-layang. Di mana? Di atas air. Dan saya tanya, bumi ini diciptakan dari apa? Air. Tuhan bertahta di atas
atas air pada waktu itu, saudara, dia ciptakan surga diisinya malaikat-malaikat. Berapa lama kita nggak tahu, saudara? Karena bumi ini setelah diciptakan katanya udah miliaran tahun. Bahkan galaksi yang kita tempati juga bukan satu-satunya galaksi, ada Andromeda, ada yang lainnya, saudara, bahkan lebih dari 400 miliar. Bahkan ada yang mengatakan 7 triliun Bima Sakti. Apakah ada tempat yang kedua manusia hidup? Bahkan sekarang ini Elon Musk yang mau ke Mars, dia bikin basement di sana. Yang mau ikut sana bayar 1,5 triliun dolar. Bisa bayangin itu duit satu ruangan ini, saudara. Kembali kepada Lukas pasal 18 ayat 6 sampai 8. Tuhan mengkhawatirkan saudara. Makanya dia bertanya, adakah pada waktu aku datang di bumi ini ada iman? Saudara lihat kepribadian saya, saudara, seperti orang tidak beriman. Masih mirip dengan dunia, masih joget, saudara. Tapi saya ikut Daud, saudara, dia memuji untuk Tuhan, bukan untuk kesenangan pribadi saya. Saya bukan orang kaya, tapi saya mau berbagi, saudara. Apalagi saya menyadari sudah 67 tahun, saudara. Kalau orang dunia bilang saya udah bau tanah, saudara. Tapi saya nggak khawatir. Sampai hari ini saya masih sehat, nyetir mobil ke Jawa sendirian, nggak pernah gantian. Pulang pergi nggak apa-apa, saudara. Tetap eksis. Bahkan kadang-kadang waktu di Cipali juga dia bilang, Pak berhenti dulu. Karena saya ngantuk, saudara, dulu 1 menit tuh bisa hilang tuh jalan, saudara. Akhirnya pelan-pelan cari tempat parkir dulu, saudara. Kalau makan di jalanan juga repot juga, saudara. Nah, kembali kepada memilih iman yang mana. Kita mau tinggal di bumi atau di angkasa. Tidak diangkat karena banyak orang pilihannya salah. Akhir-akhir ini banyak kabar berita. BMKG tahu ya? Masa nggak tahu sih? Internasional aja tahu, saudara. Bahwa di Indonesia khususnya ada apa? Megatrust. Bahkan surat edaran dari pimpinan tertinggi di RI ini, saudara, menyuruh gubernur ke wali kotanya, termasuk wali kota yang sekarang ini PLT-nya ya, saudara, memberi surat himbauan edaran untuk siap-siap sholat Sunda. Akan mulai terjadi. Ini resah, saudara, internasional aja. Ini udah akhir zaman kita ini akhir zaman, saudara. Sesibuk apapun, saudara, nggak ada waktu, nggak ada waktu, sediakan waktu untuk Tuhan, amin. Bahkan kandidat gubernur khususnya Jakarta, Dharma Pongrekun, tahu kan? Komjen tuh bintang 3, saudara. Dia sekarang udah dia mengundurkan resign-nya. Dia katakan tahun 30 ini nanti ancur-ancuran. Bahkan dari tahun 30 nanti sampai tahun 50 itu terkikis Jakarta terus.
terus tenggelam. Nggak tahu di daerah Harapan Indah nanti tenggelam apa enggak, saudara? Enggak ya, puji Tuhan. Makanya kemarin itu waktu saya di mana di Sentul ya, kalau ada yang mau beli rumah saya 2M saya lepas gitu, saudara ya, takut tenggelam gitu, saudara. Maaf, bisa tolong minum saya? Makasih Pak. Jakarta hilang dari peta, saudara. Dan tsunami udah mulai, saudara. Kalau saudara bisa berpikir, saudara, bumi ini yang kecil ini, saudara, kita kelihatan gede ya. Cuma 50.000 kilometer, saudara. 30%-nya daratan. Pada waktu kalau saudara membaca dari Kejadian tuh bumi itu belum berbentuk tuh waktu Tuhan melayang-layang, saudara. Dia ciptakan surga dulu, diisinya, terus ada pemberontakan, dia tahu, saudara. Makanya bumi diciptakan, tapi dikatakan belum berbentuk, masih kosong. Maka Tuhan menciptakan terang dulu. Ini karena gelap sudah di atas air itu, tapi Tuhan di kegelapan dari bisa sendiri sebelum adanya sorga, saudara. Terus dia pisahkan itu air, disebut cakrawala. Di antara air ini, air ya dibelah gitu, saudara, ditaruh ke atas, itu disebut cakrawala, yang disebut langit. Itu kalau saudara baca Alkitab itu disebut hari yang kedua. Terus yang di bawah itu disebut laut, saudara. Terus baru ada yang kering, jadilah bumi. Tuhan menciptakan yang lainnya semua. Dan banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai Alkitab. Di mana matahari sama bumi mana duluan? Ya jelas bumi duluan, saudara. Baru diisi. Hari ketiga tumbuh-tumbuhan, hari keempat baru ada matahari, ada bulan. Hari kelima Tuhan ciptakan apa? Ada yang ingat ini guru sekolah minggu? Ya tahulah pengerja gitu, masih tahu, masih ingat itu pelajaran itu. Kalau dasarnya saja tidak pernah bisa mengerti bagaimana imannya bisa bertumbuh, saudara. Hari kelima Tuhan ciptakan binatang-binatang. Mana duluan? Tuhan ciptakan dulu ikan, saudara. Setengah hari baru Tuhan ciptakan burung-burung. Terus hari ke-6 Tuhan ciptakan apa? Manusia. Bukan, binatang darat dulu, saudara. Baca kita hari yang ke-6. Binatang darat, ular, cacing, apa semua, saudara. Buaya. Di sini nggak ada buaya darat ya. Ya di sana-sana banyak, saudara. Baru setengah hari Tuhan ciptakan manusia, dihembuskan nafasnya, itu Roh Kudus, Roh Suci, Roh Tuhan, pencipta alam semesta. Kita harus ingat, kita akan kembali ke sana, bukan masuk ke neraka. Sekarang ini akhir zaman ya, zaman kita. Setan, nabi-nabi palsu. Sekarang ini, zaman sekarang itu pendeta-pendeta palsu berkeliling dunia mencari orang yang dapat dimakan. Rasul Petrus bilang apa? 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Mungkin di antara kita ada yang sudah ditelan, saudara. Tapi saya rasa enggak ya. Amin. Kalau ditelan dia nggak mungkin mau, apalagi dengerin pendeta Anton Lamando. Ya sesat dia. Nabi palsu dia. Pendeta warteg. Nggak mau nyebut Allah.
Tapi saya baca tetap, karena ini bahasa Indonesia resmi, saya baca. Tapi iman saya nggak ke situ, saudara. Dulu iya. Iman saya kepada Yesus Tuhan. Dia sudah menebus saya. Kalau nggak, saya sudah mati, saudara. Sebelum tubuh ini mati, saya sudah mati dulu rohaninya, saudara. Karena fisik jiwa saya nggak kokoh, nggak kuat. Makanya kalau orang yang katanya tubuhnya sehat, jiwanya kuat. Atau tubuhnya yang kuat, jiwanya yang sehat. Tubuh fisik ini daging. Tubuh jiwa roh, saudara. Jiwa saudara inilah nanti kemana, saudara? Karena kalau saudara baca di imamat, saudara, di dalam darah ada nyawa. Di dalam roh ada jiwa. Kemana itu, saudara? Kalau saudara bisa mengerti ini, saudara, saudara pasti tinggalin tuh cuan-cuan gede aja juga dilewatin dulu lah. Pasti Tuhan ganti, amin. Nggak ada yang bilang amin. Teman melanggut kamu, puji Tuhan, lu diberkati Tuhan, lu 3 kali lipat. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingat dulu teman saya. Dia melayani Tuhan. Dia baru pergi sampai di gereja. Saya nggak sebut ya orangnya ya. Dia punya showroom. Showroomnya nggak kacangan, saudara ya. Mulai Innova ke atas, nggak ada tuh yang namanya Avanza tuh. Apalagi Timor. Dulu saya pakai mobil Timor, dia bahkan baru lain. Dia ditawarin order sama temannya, datang ke gereja, langsung disamperin. Ya saya sebut aja bos lah ya. Bos, ini ada lelangan nih di Bea Cukai Tanjung Priok. 400 unit mobil crash. Untung 2M loh. Ambil cepetan yuk. Teman saya bilang, besok aja Senin, gua hari ini melayani Tuhan. Kalau lu gak mau, gua kasihin orang nih. Jangan begitulah, kata teman saya, saudara. Ya pokoknya lu gak mau ambil hari ini, gua kasihin orang. Dia diam aja, gak jawab, silakan gitu, enggak. Dia diam aja. Pergi tuh temannya. Ternyata dikasihin orang, kagak laku, gak dapat, saudara. Dia mau balik lagi, malu, saudara. 2 minggu kemudian, ada orang lain datang. Pas harinya bukan hari Minggu, dia ambil tuh 400. Saya diminta, Anton bantuin saya yuk. Apa? Bawain mobil ke showroom. Oke. Jadi ada karyawannya 5, saudara, 6 sama supir. Jadi saya bawa umpamanya taruh ke Jatinegara, saya terus tadi dijemput sama supir tuh saya. Terus yang lainnya pergi kemana? Ke Tangerang, dijemput sama supir. Begitu tuh, sehari 2 kali ngirim, saudara. 3 hari itu mobil Timor itu baru, saudara. Saya kebagian tahun 2002-nya ya, itu baru, saudara. Jadi habis tuh 400, masih sisa 5. Itu yang saya bilang, saya kebagian 1, saudara. Puji Tuhan, ini buat lu deh 1, katanya, nganter-nganterin, saudara. Untung 4M. Saya kebagian Timor waktu itu harga 80 juta, saudara. Itu luar biasa, saudara. Itu pertama kali saya dapat mujizat, saudara. Karena teman saya mengutamakan Tuhan. Yesus duluan, bukan bisnis. Cuan, kita perlu duit, saudara. Makanya ada orang berkata begini, Pak Pendeta, kalau nggak punya duit mau makan apa? Saya bilang ya makan lontong, lontong cap gomel lah, saya bilang ya, atau lontong sayur gitu. Masa makan angin, saya bilang gitu. Iya, tapi nggak ada duit nggak bisa, Pak. Ya nggak usah takut, firman Tuhan udah kasih tahu.
Kalau saudara membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 6, saudara, itu burung gagak Tuhan suruh bawa apa? Roti dan daging. Saya tanya, dagingnya mentah apa matang? Ada yang bisa jawab? Kalau Tuhan kasih daging mentah, saudara adalah kucing. Ya matang lah, roti kan udah jadi roti, belum, masih bukan dari gandum lagi, udah jadi, udah bentuk roti, udah jadi. Nah itu juga dagingnya dulu McDonald belum ada, itu Eli udah makan duluan tuh saudara. Wah, luar biasa tuh. Kalau lapar lagi nggak usah takut. 1 Raja pasalnya yang ke-19 dari ayat 4 sampai ke 6, saudara. Itu malaikat bawa apa? Roti bakar dan air dalam kendi. Itu roti bakar, saudara. Ini udah matang, kita tinggal makan doang. Nggak usah repot-repot lagi kasih air dalam kendi. Itu Elia jalan 40 hari 40 malam nggak lapar, nggak mati, saudara. Kita baru nggak makan setengah hari aja ketakutan, saudara. 2 jam paling lama ibadah di sini, sedikit yang datang. Tapi pada waktu pesta, banyak, sampai ada yang berdiri di situ, saudara. Sampai ada, ya, saya pikir itu dapur gitu, banyak pada berdiri di situ, saudara. Aku nggak cukup. Kenapa? Makanan yang dikejar, saudara. Wih, Pak Anton sombong sekali. Enggak, memang itu kenyataan. Waktu teman saya buka persekutuan, saudara. Sebelum saya buka persekutuan dulu, saya persekutuan itu 7 tahun, ambrol. Ini udah 20 tahun, kagak ambrol, saudara. Luar biasa, saudara. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu waktu dikasih nasi kotak sama minuman, saudara. 500 yang datang, saudara. 3 bulan diganti sama roti, sama minuman aja. Cepet yang datang, saudara. Yang pertamanya 500 juga begitu. Ya, nggak dapat nasi kotak, pulang, saudara. Minggu depannya dikasih minum doang, tinggal jigo. Ambrol terusnya, saudara. Apa? Makanan, bukan firman. Sehebat apapun firmannya, dia nggak ngasih yang hatinya, saudara. Karena hatinya tertutup oleh ilah zaman ini, saudara. Mengejar chen. Makanya sekarang ini kalau foto, wah begini, saudara. Wah, ya ketawa boleh, saudara. Emang itu realitas, saudara. Itu bukan prediksi tapi potensi. Poin pertama, saudara, siapkan iman. Belum waktunya habis. Langsung kepanjangan, saudara. Tadi saya lihat nggak ada jam, jadi susah, saya bingung. Karena udah kebiasaannya kalau di gereja lain ada wakernya di situ, jadi saya lihat gitu ya. Karena kalau kepanjangan juga ada yang begitu, ternyata Anton lama amat khotbahnya. Kalau kecepatan juga, wih cepet amat gitu, saudara. Di Bandung saya ditegur sama jemaat, Pak Pendeta Anton, kalau khotbah lamaan dong, katanya. Kenapa? Ya kalau sebentar itu rasanya gimana ya, gregetan saya, kayak gitu. Tapi banyak orang yang nggak suka kalau ibadah lama, saudara. Jadi terkenal. Ada pendeta Gilbert Louis Mondong kan ya, saya pendeta Anton lamaan dong. Itu realitas, saudara. Karena gara-gara lama itu, saudara. Jadi saya selalu kalau ya tempat layar itu kan saya pakai itu nomor gitu ya. Jadi saya tahu lewat sedikit 5 ya. Lumrah lah ya. Nah kembali, pertama, siapkan iman untuk kedatangan Tuhan Yesus di angkasa. Ini harus saudara bisa memilih mana yang saudara akan pilih, saudara. Yuk kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 16-17.
1, 2, 3. Sesudah itu Tuhan sendiri turun dari sorga. Setelah dia ciptakan sorga bersama malaikat, dia bertahta di sorga, nggak lagi di atas air. Nanti setelah itu dia akan bertahta di bumi yang baru, saudara, langit yang baru bersama dengan kita. Tuhan turun dari sorga di mana? Di angkasa. Dia dengan awan-awan. Dia nggak nginjek bumi, nggak, saudara, dia awan-awan. Kita akan rapture, diangkat, saudara. Dikatakan yang mati di dalam Tuhan lebih dulu bangkit. Baru kita lihat, ih, istri gua, anak gua ini, mertua gua, ini pacar gua udah naik duluan. Baru kita yang masih hidup. Tapi kalau kita nggak punya iman, boro-boro diangkat, saudara. Ingat baik-baik, saudara, ini firman Tuhan, bukan kata-kata saya, saudara. Di angkasa kita diangkat dengan awan-awan mengatasi bumi. Pada waktu saya dulu nyanyi di atas awan mengatasi bumi, saya bingung gimana ya. Ternyata waktu saya naik pesawat, iya, saya ada di atas awan. Sekarang kelihatan gitu. Dulu waktu pertama kan nggak boleh dibuka jendela. Sekarang malah ditutup, mesti dibuka gitu, saudara. Jadi lihat, waduh, udah diangkat di awan-awan, puji Tuhan. Itu dari tahun 2000-an ya, sampai tahun 2019 itu bolak-balik tuh. Seminggu 2 kali, sebulan berapa kali coba, saudara. Saya terbang sana terbang ke sini, saudara. Kemarin itu saya hitung, waduh, hampir 1000 kali saya naik pesawat pergi pulang, termasuk yang ke Israel gitu, saudara. Luar biasa, puji Tuhan. Tuh nggak crash tuh. Kalau crash jadi dendeng saya, saudara, atau jadi kornet, saudara ya. Saya kasih nama kembali. Siapkan iman kita untuk menyongsong Tuhan di angkasa, kita diangkatnya, amin. Ini namanya rapture, saudara. Dan nanti kalau umpamanya Tuhan datang di angkasa tuh, ini saya semua hilang semua, saudara. Ini baju semua, dasinya ada di sini, saudara. Ini bag juga, kacamata juga di sini, termasuk dompetnya gitu, saudara, di sini. Saudara kasih dalam Tuhan ya. Tapi orangnya nggak ada, saudara. Nah itu yang akan terjadi, saudara. Saudara merindukan atau tidak? Nah itu yang harus kita tunggu, saudara. Iblis sekarang ini sedang berkeliaran. Ya kalau pemimpin ya yang datang tuh keliling dunia tuh ya, kalau saya bilang iblis mohon marah gitu, saudara ya. Saya kasih dalam Tuhan. Tapi ingat baik-baik, saudara, ini sudah akhir zaman. Jadi yang nggak punya duit, puji Tuhan. Yang punya duit banyak bingung, saudara, takut, iya. Seperti orang muda, saudara, yang banyak duitnya, saudara, nggak beriman. Kan duitnya banyak, dia tinggalin Tuhan. Suruh bagi-bagi duit, enak aja gua kerja keras, lu ongkang-ongkang kaki, gua bagi gitu, dasar males, lu gak punya iman. Enak aja kalau mau matakin orang, saudara. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kerja perlu untuk fisik, tapi kerajaan sorga, Injil kerajaan sorga harus diutamakan, amin. Sesibuk apapun, tadi saya katakan, saya udah dapat, saudara, dan luar biasa, dan saya terjadi semua. Adakah iman di bumi ini? Tuhan khawatir, takut nggak ada iman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siapkan iman saudara. Selalu berdoa, bangun tidur jangan cari HP. Berdoa, baca kitab. Ini bangun tidur nggak cari HP. Iya,
saya percaya di sini 95% itu saudara. Oh nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nggak ada, betul. Ya, adanya di luar kok. Iya, puji Tuhan. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sebab akhir-akhir ini saya katakan setan itu bergentayangan di mana-mana dalam sistem dunia, bukan sistem bumi. Sistem bumi punya Tuhan, sistem dunia punya Antikristus. Dunia maya, saudara. Saya juga pakai HP, tapi nggak diutamakan ini, saudara. Ini penting juga memang, tapi nggak terlalu penting buat saya, saudara. Makanya kemana-mana tuh saya tinggal ini, kesini aja saya bawa, saudara. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Sebab akhir-akhir ini saya bilang ya, sistem dunia ini bicara tentang sorga neraka. Banyak yang melenceng, saudara. Maka umat pilihan Tuhan itu tadi yang kita sudah baca, saudara ya, di Lukas 18, itu umat pada bingung dengan ajaran-ajaran yang tidak lagi selaras dengan Alkitab, firman Tuhan yang hidup. Iman saudara harus dikunci dengan kesadaran yang absolut. Tahu absolut? Mutlak. Harus dikunci iman saudara supaya jangan goncang, jangan gugur. Dengan berdoa, baca Alkitab, ada persekutuan doa datang, pemahaman Alkitab datang. Dari kerjaan belum sempat mandi, tetap ikut ibadah, bau badan hilang. Iya saudara, percaya saudara. Dulu saya waktu sibuk-sibuknya tuh cari duit buat kuliahin anak saya, saudara. Tetap saya dari kerjaan tuh, saya kan dulu kan bengkel mobil, saudara. Tangan masih kotor, cuci nggak bersih, ya bodo amat lah. Yang penting datang ke gereja, dengerin doa, belajar Alkitab. Diberkati naik terus. Dari rumah kandang burung. Istri saya dulu sedihnya minta ampun, saudara. Saya pergi jalan kaki, naik angkot, naik bis, dicopet, saudara. Aduh sedih, saudara. Duit nggak seberapa, tapi dicopet kan, waduh sedih bener loh. Buat beli susu nggak ada jadinya, saudara. Tapi Tuhan luar biasa. Dalam kesedihan saya Tuhan Yesus berkati yang nyolong, yang copet saya, biar dia diberkati, karena dia mungkin perlu duit. Kalau nggak perlu duit dia nggak bakal nyopet. Saya jalan, kaki saya keselipet. Gara-gara mikirin duit nih saya bilang gitu ya, jalan terus, keserempet lagi, sampai 3 kali keserempet mau jatuh. Kaki ini orang jalan lurus begini kok bisa begini gitu, saudara ya. Terus saya berdiri di jalanan, ramai jalan, saudara. Orang jalan juga lewat, saya dipikir orang gila, terus diem aja. Terus saya pikir apa sih Tuhan maksudnya? Terus pikiran saya jalan, tadi tuh di sebelah kiri tuh ada gang, belok situ. Akhirnya saya balik, saudara. Langsung belok begitu. Udah duit gocap, coba saudara. Itu orang lewat nggak bisa lihat, matanya nggak lihat ada duit lembaran tuh, gambar Presiden Soeharto, saudara. Saya ambil. Orang juga bingung, saudara, gua lewat situ, pada nggak ngeliat gitu ya. Saya pegangin begini, saudara. Kenapa? Maksud saya tuh kalau ada yang hilang, duit saya gitu, saudara ya. Saya dibilang orang gila tuh ngeliatin duit aja gitu jalan. Sampai rumah saya beliin 3 kaleng susu buat anak saya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Buat Yesus Tuhan, buat saya, saudara. Itu pengalaman hidup bersama dengan Yesus Tuhan. Itu berkat. Kalau buat orang kaya nggak seberapa, tapi buat orang yang susah, saudara, itu memuji Tuhannya luar biasa, saudara. Dan Tuhan berkati sampai hari ini. Dalam lockdown aja saya tetap nggak kekurangan. Banyak orang mati nggak karena nggak dapat makanan, makan tabungan, saudara, habis. Di antara kita nggak ada yang makan tabungannya, tetap makan sayur lodeh ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, bersyukur sama Tuhan. Karena pengajaran-pengajaran, saudara, Injil-Injil palsu, jadi imannya degradasi, merosot.
Selalu kalau dengerin khotbah, gue udah tahu, gue udah tahu. Kalau udah tahu malu yang jadi pendeta, gue jadi jemaat, saudara. Iya, itu yang benar gitu, saudara ya. Pada waktu saya bicara utamakan Tuhan, banyak istri pendeta, WL, pengerja konseling. Itu pendeta terkenal loh, istrinya konseling sama saya banyak. WL, pengerja, bahkan jemaat juga banyak, saudara. Malah banyak kan jemaat yang mengasihi pendetanya. Istri sini bilang sama saya, Pak tolong doain dong. Kenapa? Suami saya pendeta. Ya saya tahu, saya bilang gitu. Terus ada yang WL, ada yang pengerja. Suami saya imannya lolos. Lulus kali. Enggak lolos, Pak. Kenapa? Enggak lagi mau suka ke gereja. Alasannya lockdown. Udah gak ada lockdown kan, tapi tetap aja bilang ada lockdown gitu, saudara. Nggak mau ke gereja kan. Terus kemana aja? Kalau malam minggu perginya sama kuntilanak. Terus hari minggu dia bilang lagi sama ayam Bangkok. Tahu ya ayam Bangkok ya. Nih kaum pria nih, denger baik-baik nih ya. Jangan pura-pura nggak denger. Ini kaum pria nih zaman sekarang ini, saudara, tuh matanya tuh, saudara ya, wah imannya bisa gugur loh, saudara. Kenapa? Lihat perempuan-perempuan pakai pakaian yang diskon. Tahu ya diskonnya? Diskon 25%, coak di depan. Diskon 50%, coak di belakang. Kirain yang 75% pakai mini, coba saudara. Pakaian adanya nggak muat dipakai, udah kependekan, sempit, gitu, saudara. Itu kalau duduk di gereja paling depan tuh, saudara, ditarik-tarik, saudara. Ya nggak bisa lah, gitu ya. Ditutupin sampai yang cuma segini, coba saudara. Itu kalau ada jemaat di sini ya, waduh minta ampun, jangan ya, kasihan tuh pendetanya nggak fokus. Iya nggak fokus, saudara. Aduh ngaco udah khotbahnya, lu ke situ mulu makanya, saudara. Kembali kepada ketawa puji Tuhan ya, sukacita. Nah, kembali ya, siapkan iman untuk kedatangan Tuhan di angkasa, amin. Jangan bingung, saudara. Dan ini yang harus kita bisa nikmatin, saudara. Ya saya coba 10 menit lagi ya. Siapkan iman saudara, jaga hati saudara, jangan sampai kosong hatimu. Jangan sampai tidak ada iman pada waktu Yesus datang. Poin yang kedua, bertekun di dalam iman. Ketekunan ini penting, saudara. Dalam pekerjaan juga kalau nggak tekun, nggak akan berhasil. Buka restoran bakso, belum rame, tinggalin. Ganti lontong cap gome. Belum berhasil, pindah lagi. Harusnya bertekun, doa, pasti rame, pasti diberkati. Begitu juga dalam pekerjaan. Gaji belum mencukupi, tetap berdoa, jangan pindah sono pindah sini. Saya ngeliatin begitu, nggak ada yang berhasil, saudara. Banyakan ngutang mulu, saudara. Kasihan, saudara. Banyak orang-orang seperti begitu, saudara. Bertekun di dalam iman, baca Kolose 1 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab itu
bertekun di dalam iman, mendengarkan suara Tuhan melalui mimbar-mimbar, baca Alkitab, pasti saudara akan mendengar suara Roh Kudus. Dia akan menuntun jiwa saudara, sehingga iman saudara kokoh, tidak lagi melenceng ke kiri atau ke kanan. Dengerin melalui pendeta-pendeta yang diurapi, yang dipilih Tuhan. Sekarang ini banyak pendeta nggak dipilih Tuhan, menyodorkan diri, akhirnya menjadi pendeta palsu karena nggak belajar teologi, nggak ngerti eskatologi, nggak mengerti tentang ilmu ketuhanan. Dan sekarang banyak pengajar-pengajar yang tidak lagi sesuai dengan dasar Alkitab. Di medsos banyak pengajaran-pengajaran yang asing, aneh-aneh, bingung saudara. Tanya sama saya, Pak Pendeta, perpuluhan masih berlaku nggak? Ya berlaku lah, Tuhan yang suruh. Kok firman Tuhannya tercatat belum dihapus, kok sampai hari ini masih ada. Kenapa mesti dengerin yang begitu? Tapi begini-begini, ada pendeta tuh, ada gereja itu nggak bayar puluhan. Terus saya bilang, tapi kan pakai ATM kan? Saya bilang, pakai ATM sekarang saudara, tinggal gesek, kelihatan di layar truk. Waduh, sini Gotiau, Gope, Goceng. Saudara, ya Goceng susah kali ya pakai gesekan ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Itu yang terjadi zaman sekarang, sama aja ngebohongin juga saudara. Maka saudara nggak perlu bingung mau makan apa-apa. Nanti Tuhan kirim burung-burung gagak tadi yang saya katakan tadi, saudara. Mengirim apa? Roti dan daging, air dalam kendi dengan roti bakar itu Tuhan kasih buat saudara saya. Dan zaman sekarang ini tuh burung-burung gagak, malaikat-malaikat tuh yang seperti di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-6 tuh malaikat yang bawa saudara. Yang di pasal 17 itu burung gagak yang bawa saudara. Dan akhir zaman ini dia bawa transferan buat saudara. Amin. Itu duit siapa tuh, kata orang, puji Tuhan, amin ya. Itu duit siapa Pak Pendeta? Katanya itu burung gagak. Malaikat bawa apa, nyuri dari bank? Enggak lah, itu dikatakan firman Tuhan, kekayaan bangsa-bangsa dilimpahkan kepada anak-anak Tuhan. Amin. Tepuk tangan dong. Terima kasih Tuhan. Gitu saudara. Bukan buat saya tepuk tangan saudara. Nah itu luar biasa, iman saudara mulai bertumbuh saudara. Mulai dewasa, mulai mengerti kebenaran firman Tuhan, kembali kepada Alkitab, mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, nggak bergoncang iman kita saudara. Makanya kita harus baca ya, ini Roma 14 coba ayat 17 kita baca. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera oleh siapa? Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara? Kalau saudara sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, menjadi juru selamat kita, maka Roh Kudus yang adalah Roh Yesus Kristus Tuhan, dia akan masuk tinggal dalam hati saudara. Amin. Dan itu akan menuntun kehidupan saudara. Tidak lagi punya pikiran yang culas, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi yang namanya roh pemecah belah. Kita tahu orang itu jahat, kita bilang baik. Kita tahu kata-katanya nggak bagus, kita perbaiki. Pak, itu dia bilang begini-begini ya di persekutuan. Enggak lah. Emang Pak Anton nggak denger? Kok bilangnya bagus? Ya ngapain saya bilang jelek, saudara? Karena saya bukan pemecah belah. Saya nggak mau, saudara. Dan ini harus saudara, supaya apa? Tetap tekun di dalam iman. Karena pengharapan kita di depan, bukan di belakang. Bukan yang sampah, tapi yang penuh berkat. Kehidupan damai sejahtera. Bukan soal makanan. Makanan Tuhan kasih saudara. Sampai hari ini saya dikasih saudara. Sejak lockdown saudara, nggak ada yang mau kasih. Teman-teman saya yang dulu ngomongnya bagus-bagus, sampai sekarang enggak. Cuman yang ada cuman 2. PD Immanuel. Oh ya,
saya khotbah, saudara. Pak, emang bisa makan tuh dalam satu khotbah buat bulanan atau tahunan? Ya enggak juga, saya bilang gitu. Yang kedua, GBI Silor apa? Wah, saya jadi iklan nih saudara nih. Tapi emang ini sampai hari ini saudara. Dan ada satu yang mulai di Cibubur saudara. Tapi belum intensif. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tetap makan nasi, saudara, walaupun saya nggak mau makan nasi gitu, saudara ya, tapi tetap makan yang lainnya, saudara. Nah, kembali kepada firman Tuhan, bertekun di dalam iman. Karena banyak orang Kristen nggak tekun, apalagi milih-milih pendeta. Kalau ada pendeta palsu, Roh Kudus akan menolong saudara. Memimpin saudara menyaring semua yang didengar, semuanya akan yang nggak bagus disingkirkan, karena kita memiliki darah Yesus. Dia akan membawa sampah-sampah dosa, virus-virus sehingga sehat. Sampai hari ini nggak ada tuh yang namanya vaksin maksud saya masuk ke tubuh saya. Berdua doang. Anak saya, cucu saya udah waktu COVID, tapi saya enggak. Dulu saya khotbah tentang iman. Saya ngomong sama jemaat, terus ada pengerja yang iri hati. Saya membandingkan iman saya dengan anak saya yang nomor 2 ini sekarang udah 37 tahun, dulu masih 5 tahun, saudara. Saya bilang, iman saya sebagai bapak, orang tua, sama anak saya nih, yang kedua tuh namanya Nuhirwan, saudara ya. Lawwe, beda, saya Lamando. Jadi kalau dikatain dia nggak marah, saudara. Kalau dulu saya dikatain, Lamando, saya marah karena bapak saya kan kata Lamando gitu ya. Nah sekarang anak saya kan Lawwe, saudara ya. Terus dikatain Lawwe nggak marah karena bukan saya dikatain, saudara, dicuek aja, saudara ya. Nah saya bilang iman saya sama anak saya ini lebih kuat saya karena dia baru 5 tahun dia marah, sombong rohani lo. Waduh, karena apa? Nggak pakai logika, imannya juga luntur, saudara. Padahal bangetnya sekarang apa? Mainnya karaoke, terus sama laki-laki lain, bukan satu. Suaminya teman saya bawa anaknya ke Los Angeles, pekerjaannya nggak bagus, tapi tetap hidup di sana. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Udah teman-teman saya banyak ngajakin saya ke Amerika, dan banyak teman saya pengen pulang karena tekanan hidup di sana. Dulu bangga, sekarang enggak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidupnya banyak yang lebih miskin daripada kita. Kayak Los Angeles hebat, enggak. Philadelphia, enggak. Texas apalagi, saudara, banyak kuli. Lu sombong sekali lu. Saya banyak teman di New Zealand ada yang setengah itu pula negaranya mau tenggelam, saudara. Apalagi nanti kalau mega terus, benar-benar tenggelam gitu, saudara, dan hilang. Makanya punya iman, saudara. Makanya pada waktu edaran daripada Wali Kota Bekasi, ada yang bilang, udah siapin semua surat-surat satu koper, nanti begitu terjadi tinggal bawa aja itu, katanya. Wah, puji Tuhan juga lu ada yang ngingetin begitu, saudara. Nah, kembali kepada firman Tuhan ini, saudara ya. Jangan sampai kita nggak siap, pikirannya duit aja. Itu kayak kereta api yang zaman dulu ya. Waktu jalan kan pakai mesin diesel tuh ya, pakai arang, pakai kayu ya. Duit susah, duit susah. Nah, ini akan terjadi lagi, saudara. Tapi saudara nggak pernah susah, amin, puji Tuhan. Persembahan juga harus bagus, saudara. Udah diberkati, masa kasihnya recehan.
Ya puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan tuh ya. Kembali ke benar firman Tuhan. Nggak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Kita udah dikasih hidup, dikasih berkah, cuma 10% aja yang masa nggak mau. Coba. Jujur aja, saya lebih dari 10%, saudara. Dulu aja saya punya duit ceban, saudara. Teman saya datang lesu, kenapa? Gua belum makan ton, ya udah nih, goceng. Gue punya ceban soalnya, saya nggak kasihin juga semuanya, enggak. Saya juga perlu makan gitu, saudara. Itu waktu dulu. Ini pernah susah, saudara. Ikut Yesus dulu susah, jalan kaki. Mau beli itu bubur kacang hijau, ketan hitam nggak nyanggup, saudara. Duit cuma ada 10 perak tuh yang saya sama kuku saya lebih gede. Dulu ada yang koin itu 10 perak kecil, cuman itu di kantong, saudara. Terus bubur kacang hijau 15 perak, 10 perak nggak cukup, saudara. Datang ke ledeng, bang minta minumnya bang, mana tempat yang nggak pakai tutupnya aja itu yang black itu kan. Tuang, kluk 3 gelas udah. Makasih ya bang ya, cuci dulu lah, saya bilang gitu, kocak-kocak tutup lagi, saya jalan. Itulah waktu jalan saya sering nemu duit. Terakhir nemu apa? Nemu pacar. Itu mantan pacar saya, saudara, setia loh. Luar biasa, saudara ya. Nah, sekarang yang ketiga ya, tanpa iman tidak selamat. Lukas pasal 7 47 sampai 50 ayatnya. Lukas pasal 7 ayat 47 sampai 50. Sudah? 1, 2, 3. Sebab itu imanmu telah menyelamatkan engkau. Hidup jangan seperti orang Farisi. Yesus memberi contoh dan teladan. Yesus sahabat orang berdosa, sahabat pemungut cukai, bukan orang Farisi, saudara, yang kalau doa di sini, wah, terus sudah doa makan juga muter-muter keliling-keliling sampai di kolong jembatan, keburu lapar, saudara. Itu yang terjadi itu orang-orang Farisi, saudara. Saya kalau doa nggak mau panjang-panjang, saudara. Sama mau panjang mau pendek juga Tuhan dengar, jawab juga, saudara. Yang penting dari hati, rumah daripada jiwa kita sehat atau enggak. Bersihkan dengan firman. Terus makan firman, doa, baca. Mulai hari ini ya Bu ya, bapak ya bangun tidur, ya mendingan disingkirin aja waktu tidur tuh HP, saudara ya. Jadi begitu bangun mau cari HP udah gak ketemu, doa dulu gitu, saudara ya. Itu namanya sate, saat teduh, saudara. Makan sate pagi-pagi, saat teduh. Nah, kembali kepada tanpa iman tidak selamat, saudara. Banyak orang Kristen di akhir zaman ini, yaitu zaman kita ini, imannya sudah disesatkan oleh ilah zaman ini dengan hal-hal yang lain-lain, saudara. Jadi bingung, imannya kacau. Nah, ini krisis iman, saudara, dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, pada waktu krisis iman, masa tribulasi, saudara tahu tribulasi? Tribulasi itu masa kesusahan 7 tahun, masa anti Kristus. Tribulasi 7 tahun masa kesusahan. Terus ini 3,5 tahun ya, 3,5 tahun pertama
masa kesusahan. 3,5 tahun kemudian, itu yang kedua. Ya, keduanya gitu ya. Masa kesusahan besar. Banyak pendeta-pendeta yang mengajarkan firman Tuhan untuk kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya saya kasih judul, memilih iman yang mana. Tinggal di bumi atau diangkat. Kalau paham dua paham ini di gereja, nggak salah dua paham dalam pengajaran firman Tuhan. Tapi yang ditekankan ini 90% lebih, saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali, bukan yang di awal. Yesus yang kedatangan yang kedua kali, dia akan menginjakkan bumi, itu masa terakhir selama 7 tahun habis. Jadi dari hari pertama sampai 7 tahun hari terakhir, itu baru Yesus datang kedua kali, injak di bumi. Itu namanya Perang Harmagedon. Tapi banyak orang pengajaran, saudara baca di YouTube, saudara, Perang Harmagedon belakangan katanya Gog dan Magog dulu. Salah. Harmagedon dulu, Yesus datang yang kedua kali nginjak bumi. Tapi orang yang nggak diangkat itu dalam masa 7 tahun, sanggup nggak? Ini resikonya di sini, saudara. Makanya Yesus bilang, adakah iman di bumi ini pada waktu aku datang? Karena ini masa kesusahan. Dianiaya, disiksa di sini nih, sanggup nggak iman saudara bertahan? Dan disinilah banyak orang yang akan menyangkal Yesus Kristus adalah Tuhan, karena nggak sanggup, dianiaya, nggak dikasih makan, dipenjara, digebukin, nggak bisa tidur. 1 jam ganti, 1 jam ganti, semua orang, wow, nggak bisa tidur, ditendangin, dipukulin. Terus ini yang jaga balik lagi 1 jam juga nggak bisa tidur, begitu bangun lagi, jadi gila, saudara, mati bisa di situ langsung, disiksa. Ini resikonya. Kalau saudara mau menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, silakan, karena pilihan ada pada saudara, bukan pada saya. Kepada siapa iman kita? Tetap kepada Yesus. Menunggu kedatangan Yesus di angkasa atau yang kedua kali, itu Yesus langsung terakhir 7 tahun di situ. Perang Harmagedon dikatakan semua mati di situ, saudara. Antikristus dan binatangnya dikemanain? Masukin neraka. Kalau saudara baca di Wahyu pasal 19 dan iblis di pasal 20 dari kitab Wahyu, saudara, itu dikatakan iblis sama setan-setan diikat selama berapa? 1000 tahun. Antikristus, nabi palsu, pendeta palsu dengan binatangnya, saudara, itu yang nabi palsu itu yang selama 1000 tahun disiksa di neraka. Nah, orang yang lolos di sini, saudara, terus yang mati di masa 7 tahun, itu disebut kebangkitan pertama. Bangkit, tapi nggak naik ke surga, enggak. Yang di angkasa, yang rapture ini, yang naik langsung ke surga. Ini yang di sini nggak pernah ke surga, saudara. Mati di dalam Yesus karena dia bertahan dianiaya sama antikristus. Dibangkitkan sama Tuhan. Untuk apa? Masuk ke kerajaan 1000 tahun. Yang ketinggalan masih hidup nggak mati, saudara, pada waktu perang Harmagedon masuk semua ke kerajaan 1000 tahun. Setelah 1000 tahun iblis dilepasin lagi. Baru di situ namanya Gog dan Magog. Langsung kiamat di sini, bukan di sini, saudara, bukan di situ ya, tapi di sini. Dan bukan di sini, tapi di situ. Nah, itu yang benar, saudara. Eskatologinya begitu. Ini adalah pengajaran akhir zaman, saudara. Jangan dinabokan dengan berkat berlimpah ini doh, kasih Kristus, betul, tapi semuanya akhirnya hilang imannya, saudara.
Enggak bu, nggak dapet duit ya. Pendeta ngomong doang, bohong, mana gue udah setia, nggak ada duit. Nah, Tuhan nggak beri bilang katanya kalau setia dikasih duit, enggak, dikasih iman, kepercayaan luar biasa. Tuhan juga tetap berkat cukupi. Makanya Timotius bilang, asal ada makanan, minuman, pakaian, cukup. Nggak usah ngeyel-ngeyel sampai nipu sana nipu sini. Pelayan-pelayan Tuhan tuh banyak yang bohong. Saudara tanya tuh Pak Daniel dulu, sama tuh dulu saya sering sama Pak Daniel tuh kalau di gereja yang lama dulu tuh. Ini banyak pendeta-pendeta WL itu kan bohong, saudara. Nggak tahu di sini ada nggak? Nggak ada, puji Tuhan ya. Iman saudara bertumbuh kuat, amin. Yuk tepuk tangan lagi buat Yesus. Saya dibohongin, tanya istri saya, tapi saya suka kasihan. Datang ke rumah saya, Pak tolongin Pak, sekian gini. Istri saya bilang, udah tahu tukang bohong dikasih. Saya kan dia bawa anak, kasihan. Dia ngebohongin terus saudara. Bahkan kita tahu dibohongin saudara. Datang ke rumah saya, saudara yang minta itu kan uang bayaran tuh SD. Gopek dulu udah mahal loh saudara. 1 bulan saudara. Tapi saya ngerti. Dia nulis sendiri, paraf sendiri saudara. Di fotokopi, bukan asli yang dibawa saudara. Jadi ini dia bayar yang bulan sekarang, bulan apa di September ya. Dia fotokopi sini, nanti dikasihnya Januari 25 tahun 2005 gitu. Ini belum bayar setengah tahun gitu saudara. Terus saya bayarin 3 bulan ya ya 1,5 juta gitu saudara ya. Istri saya bilang udah begini, suatu ketika nih pada waktu pelayanan pas hujan saudara, ini bareng sama saya saudara, dia ditelepon sama istrinya, Pak saya dengar, karena dia kan saya di sebelahnya kan, dia waktu dia telepon gini kan kedengeran tuh handphone, Pak hujan gimana nih, udah naik beca, ya kebasahan, ya taksi, ntar papa nyusul, langsungnya ke McDonald ya, dapat duit dari saya buat ke McDonald. Sebel nggak? Ini istri saya paling sebel saudara, bener. Tukang bohong banyak saudara. Terus dari segitu banyaknya yang utang sama saya saudara, cuman 1 yang bayar saudara. Padahal tuh mobilnya lebih bagus dari saya loh saudara. Sampai hari ini, padahal waktu lockdown tuh, saya tulis di Facebook tuh, Anton Lamando ya. Di Facebook ditulis tuh, hutang harus dibayar walaupun tidak ditagih. Pas lagi lockdown nggak ada yang tergerak tuh bayar saudara buat saya. Betul sampai hari ini coba saudara. Itu masih ingat saya tanggal 15 ke 17 tuh Maret tahun 2020. Saya tulis di Facebook, masih ada ke tanggalnya juga, boleh diselidikin saudara. Jangan sampai dibawa mati. 50% yang utang sama saya udah pernah mati, saudara, separuhnya. Ini nggak bisa bayar. Puji Tuhan kena COVID katanya. Kalau saya bilang COVID. Nah, kembali ke peraturan firman Tuhan ini saudara ya. Itu resiko kalau saudara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kembali saya bilang kepada saudara, pemilihan untuk kita bertemu Tuhan, pilihan ada pada diri saudara sendiri. Kesimpulannya saudara simpulkan sendiri. Yuk kita berdiri berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan semuanya memperoleh berkat anugerah yang besar bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini betul-betul terpatri di dalam jiwa, sehingga hati tidak lagi kosong tapi penuh dengan firman Tuhan. Dan kembali kuasa darah-Mu ya Yesus Tuhan, yang menutup bungkus tubuh jiwa roh kami. Hanya di dalam satu nama yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya.